sebuah seni budaya atau kesenian itu akan hilang dan terputus manakala akan terputus dari generasi sebelumnya. Ini prinsip nih, jelas. Untuk itu maka mereka tidak hanya sebagai penikmat tapi sebagai pelaku. Bagaimana caranya? Harus dilatih. Dari pemain kami baik panjak maupun aktornya 90% anak muda. Kalau sindir bisa nayup ya, tak aja datang ke Tayuban, nayup mereka bisa. Lah aku tuh nggak bisa ini. Kacau, saya tadi cuma belajar di Sanggarap di dalam. Pagi ini saya pengen mendiskusikan dapat pemikiran dari tokoh kita ini. Jadi beliau yang banyak nyebutnya adalah Mas Yanto Munyo. Dan hari ini, pagi ini saya akan mendiskusikan mengenai bagaimana seni budaya itu tidak hanya dicintai oleh anak muda, generasi milenial, bukan generasi kolonial kayak kita ini, tapi juga bagaimana anak muda ini terlibat aktif, tidak hanya sebagai pemain, tapi juga bagaimana memikirkan untuk ke depan, karena mau nggak mau industri kesenian harus kita kemas sedemikian rupa sehingga disukai masyarakat dan seni bisa hidup dengan sendirinya. Ya. Sugeng Genjang Mas. Wiru Genjang Mas Teguh. Saya tos dulu. Saya tuh pengen saya penasaran terus terang ngelihat Ludruk sampean itu. Ini baru cuma Ludruk nih. Iya. Ludruk sampean itu melibatkan salah satu kan itu anak-anak muda. Bagaimana sih anak muda sekarang ini menurut jenengan persepsinya terhadap seni tradisional dan bagaimana sampean itu bisa membuat mereka terlibat langsung di dalam kesenian sampean? Silakan. Oke. Sebagai prinsip, sebuah seni budaya atau kesenian itu akan hilang dan terputus manakala akan terputus dari generasi sebelumnya. Ini prinsip nih, jelas akan kehilangan. Untuk itu maka kalau kemarin pernah ada keputusan itu, kita mulai menyambungkan, mensondingkan seni tradisi dengan generasi muda atau generasi milenial sekarang di zaman IT ya, seperti ini. Sehingga saya yang penting saya libatkan adalah memang generasi muda harus diajak dulu. Teorinya ada. Teorinya kalau mengajak generasi muda adalah teori dengan pendekatan, kedua penyadaran, ketiga pemberdayaan, keempat adalah pengembangan. Tanpa usaha empat ini akan sulit kita. Jadi pendekatan itu penting dulu, mendekati jiwa Bagaimana mereka. sama kemarin mendekati anak-anak muda yang umurnya kira-kira malah jauh di putu-putu? Ukurannya ya ukuran anak, bahkan ada yang anaknya murid saya dulu waktu saya ngajar. Itu ketemu dengan sana. Ini ada beberapa pemain itu yang saya ajar ini pernah cucu dengan saya. Bisa. Gini, dengan pendekatan pada mereka, dengan cara penyadaran pada mereka, menyadari bahwa begitu pentingnya pelestarian seni budaya oleh mereka, kan itu ya, sehingga agar kesenian itu tetap disenangi oleh masyarakat. Mereka tidak hanya sebagai penikmat, tapi sebagai pelaku. Bagaimana caranya? Harus dilatih. Ada pendekatan, penyadaran, kemudian pemberdayaan ini. Sudah sadar nih. Pemberdayaan, kita berdayakan mereka, bukan kita berdayai ya. Kita berdayakan mereka untuk bergerak, berlatih. Barulah nanti dengan teori pengembangannya. Nah, bagaimana itu mereka mau berlatih itu? Iya, gini. Kayak permen? Enggak, sama sekali mereka dengan kesadaran setelah kita beri cara penyadaran tadi. Tanpa penyadaran mereka dan sadar, mereka tidak akan ikhlas. Saya mau nanya nih. Iya. Sekarang sama punya kelompok, ambil satu aja Ludruk yang melibatkan banyak orang. Iya. Berapa persen yang anak mudanya? Dari pemain kami, baik panjak maupun aktornya 90% anak muda. Yang 10% ini orang tua sebagai penuntun dan pendorong dari belakang. Usia berapa tuh? Usia mulai dari belasan. Mulai dari SD kemarin ada. Iya, saya lihat. Itu lihat ya. SD, SMP, SMA ada, mahasiswa ada, dan mereka yang sudah tidak melanjutkan. Jadi pemuda yang kami ajak. Mayoritas. Bolo, ini menarik. Jadi Mas Yanto ini menggeluti seni tradisional, khususnya di Bojonegoro. Saya ngambil contoh tadi Ludruk, dan saya terus terang tertarik karena Ludruk Bojonegoro bisa tampil di Jawa Timur. Yang notabene misuhnya aja beda.
Ini misunya Bojonegoro beda misunya Beda dengan Surabaya ya. Iya toh, di sana ngambil cak, di sini malah sekadar emas. Emas, betul. Bukan itu, tapi bisa eksis. Nah, anak muda dilibatkan. Nah, kalau gitu selain seni ludruk tadi, menurut sampean yang sekarang juga anak-anak muda mesti terlibat, khususnya di Bojonegoro, apa Mas? Ini, mereka ini gaco bolak-balik. Gaji bola-bola. Gaco bolak-balik. Mau saya ajak ludruk menjadi seniman ludruk. Oke. Bojonegoro. Bisa. Mau saja main ketoprak, ya ketoprak. Bojonegoro oke. generasi muda. Oke. Kan itu ya. Iya. Mau saja kemarin kegiatan teman-teman saya ajak ke Boyolali, sandur, jadi sandur dari anak-anak itu. Oh, oke. Jadi anak-anak itu bisa digerakkan. Ini yang belum terwujud adalah wayang wong. Mereka wayang kan agak susah. Ya, Kalau wayang ada pakem-pakem yang agak susahnya susah, kalau mereka diajari yakin insya Allah pasti bisa. Saya seneng nih kalau semangatnya gini. Ini yang belum. Saya. Alhamdulillah saya di rumah itu tersedia beberapa kostum, kalau nggak salah lebih dari 400 style kostum. Itu mulai dari bisa untuk ludrukan, bisa untuk teater tradisi, bisa wayang wong, bisa ketoprak. Oke. Kalau Tenggol gimana? Gimana? Tenggul ya kemarin ya. Tenggul yang dibuat wayang wong kemarin dipentaskan di festival Tenggul Bojonegoro itu. Anak-anak dan pemain kami ikut main di sana. Bisa juga. Bisa Dan juga. Anak muda kolaborasi bisa anak muda semuanya yang main mereka sendiri. Yang tergabung di Sanggar saya Abdi Dalem. Yang main semuanya. Kalau sindir gimana? Kalau sindir bisa nayup ya, tak aja datang ke Tayuban, nayup mereka bisa. Lah aku tuh nggak bisa ini. Kacau, saya tanya cuma belajar di blokirnya. Sanggar Abdi Dalem. Oke. Ya, saya boleh. Gak apa-apa, nggak apa. Saya gini. Oke, itu kan anak-anak muda di mana dia terlibat di dalam pengembangan seni dan jenengan yakin harusnya bisa untuk Bisa, muncul. Nah, kalau bisa. pernah jenengan cerita ada 3 unsur di mana aktor, masyarakat, sama Pemda Iya. atau pemerintah yang mempunyai kekuasaan tanda tangan. Untuk pengembangan anak muda di situ, masyarakat apa yang diperlukan? Iya, butuh wadah lah untuk ekspresi ya. Kalau sanggar kan tempat berlatih. Oke. Kalau wadah misalnya panggung terbuka atau gedung presenium yang betul-betul representatif untuk mereka pentas, ini sangat diharapkan. Sangat dibutuhkan itu. Oke. Karena dengan demikian mereka setelah berelaborasi, berkolaborasi, berekspresi tanpa ada wadah atau tempat susah. Lah Bojonegoro kan luas nih. Luas kan Berapa? wilayahnya yang luas, tapi tempatnya tidak ada Oke. untuk berekspresi. Itu penting. Penting. Menurut jenengan karena itu tempatnya anak-anak muda berkumpul, Iya. berdiskusi, berlatih diri untuk sebagai aktor maupun sebagai organisatornya juga ya. Betul. Karena memang organisasi seniman kan Iya, mengorganisir itu yang paling susah. Oke. Tapi insya Allah jika kita dengan tekad, pendekatan pada mereka dengan 4 cara tadi, bisa kok. Generasi muda kita ini cerdas. Saya setuju. Saya tuh lebih percaya anak muda daripada kita. Oke. Nah, non sewu, kita ini kan hanya pendorong aja ya, mensupport aja. Saya lebih Hanya percaya mensupport anak muda aja. Saya membina insinyur muda banyak itu juga karena itu. Oke, yang ketiga, pemerintah apa yang diharapkan kalau dengan untuk mendorong anak muda dan para seniman yang masih hidup ini? Mohon maaf saya katakan agak kasar. Ya mohon maaf ya. Saya mohon kepada leader yang punya wilayah di Bojonegoro, baik itu pimpinan daerah, dinas yang menanganinya atau instansi terkait, mohon untuk dapatnya paling tidak itu di dalam program ketika untuk menjadi sebuah pemimpin, seorang pemimpin ya harus punya visi dan misi budaya. Ini wajib. Kalau visi misi tentang kebudayaan, kesenian tidak ada itu, ya entah ya seniman mau dijadikan korban itu timun nungkuk Joko Imbuh. Dibutuhkan ketika dibutuhkan bar lepeh lagi. Oke. Bener gak nih? Saya ngomong bener ya bener, ngomong enggak ya bener, susah. Terakhir, Iya, siap. dunia bergerak, Iya. berubah. Nggih. Seni tidak akan hidup kalau tidak ada penonton, tidak Ya, ada betul. penikmatnya, ya kan tidak ada tadi 3 unsur dari masyarakat ini. Bagaimana sekarang jenengan lihat reformasi atau katakanlah kalau kupu-kupu kan dari ulat jadi kupu-kupu, ada proses berubah. Seni tradisionalnya agar diterima oleh anak muda dengan perkembangan teknologi yang kayak sekarang ini. Enggak. Iya, bisa. Pak, mohon pada generasi muda gunakan IT ya, ilmu dan teknologi itu. Ini untuk mengangkat seni budaya, jangan untuk menenggelamkan dan meninggalkan seni budaya. Manfaatkan alat yang ada ini untuk memproduksi. Oke. Iya, baik mereka itu suka seni apapun tidak, yang tradisi khususnya, dia harus punya ini, bisa menjual apa ini, menjual karyanya dengan seni ini dinaikkan biar naik daun.
Dan jenengan Tidak perlu memproduksi loh ya, hanya memasarkan aja dengan mengangkat dengan ilmu teknologi. Ini akan mampu mengangkat derajat seniman. Jadi kolaborasi ini penting, Ji. Betul. Antara seniman tradisional dengan anak-anak muda yang mempunyai suka IT, dan dia punya darah katakanlah ke seni gitu ya. Untuk mengemasnya menjadi sesuatu yang mudah dinikmati anak muda dan nantinya mudah-mudahan jadi salah satu ikon dari Bojonegoro. Siap. Setuju tuh? Setuju sekali. Oke, terakhir pesan untuk anak-anak muda. Sekali lagi saya pesan pada generasi muda, ana cerita sing biasane muni ngene, cah saiki gak roh senian tradisional, cah nom saiki gak seneng bohong. Wayang kulit. Contoh wayang kulit ya. Dengan dalang yang piawai mendekati selera anak muda, penontonnya ini generasi muda. Bahkan lebih dari 70% itu anak muda. Betul nggak kemarin? Wayang kulit saya. Belum kesenian yang lain. Sehingga saya mohon maaf jika generasi muda diklaim tidak bisa atau tidak senang dengan seni tradisi, itu bohong. Tinggal cara kita mendekati mereka bagaimana, menyuguhan pada mereka bagaimana, yakin akan jadi top. Siap. Kalau semuanya diskusi seru, tapi waktu tetap harus kita batasi. Jadi perkembangan dunia luar biasa. Kalau istilahnya orang keren katanya VUCA, volatility, unstability, complexity, ambiguity. Itu semuanya membutuhkan anak-anak muda yang agile, bisa mempunyai kemampuan dan bisa bergerak cepat serta bisa leluasa untuk bergerak. Dan ini tokoh seniman muda, senian tradisional kita sudah menyatakan dan yakin anak muda bisa melakukan itu. Bisa. Semangat untuk kita semuanya dan kita insya Allah bisa melakukan yang terbaik, tidak hanya untuk sekali lagi kita saja, tapi untuk bangsa dan negara kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Lestari budaya. Lestari budaya.